sehat walafiat. Tidak ada satupun hadis menyebut Nabi sakit. Nabi sakit, sekalinya sakit ketika akan meninggal dunia. Kita sudah bahas tuntas kemarin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari Mustadrak Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadisnya hadisun sahih. Hadis sahih. Fungsi makan bagi orang Islam, liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Kenapa tulang belakang saya ini bisa tegak? Karena saya makan. Kalau saya tidak makan, maka tulang belakang saya ini tak bisa tegak. Jatuh dia, lemas. Maka asal udah tegak tulang belakang, berhentilah. Jadi, makan dalam Islam itu bukan kenyang. Asal cukup untuk tegak tulang belakang, cukup. Maksudnya tegak tulang belakang itu bisa sholat, jangan sampai menggigil, menggeletar kelaparan. Asal udah terasa cukup, berhenti. Jadi masalahnya bukan pada makanannya, tapi masalahnya adalah lebih dari kebutuhan. Semua yang berlebih akan jadi penyakit. Makanan maupun minuman. Jadi yang pertama adalah pola makannya. Matnya dapat, cukup kebutuhan, habis itu dia berhenti. Yang kedua, materi yang dimakan. Saya sudah banyak ketemu jamaah 2 malam yang lalu. Kami makan, ini jamaah hanya makan telur ayam saja. Tidak mau makan nasi. Saya ketemu satu lagi jamaah, diet karbo. Tidak mau makan nasi. Menghindari karbohidrat. Tidak mau makan tepung. Hanya makan ikan saja. Hanya makan sayur saja. Dan Nabi SAW tidak pernah makan nasi. Zakat fitrah makanan pokok zaman Nabi 4. Yang pertama adalah gandum. Yang kedua adalah tamr, korma. Yang ketiga zabib. Anggur kecil yang dijemur dikeringkan. Kita menyebutnya kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dikeringkan. Kita menyebutnya mentega. Nabi tidak pernah makan nasi. Kita dari kecil diajarkan mesti makan nasi. Kok nggak pakai nasi? Kok nggak makan nasi? Udah makan nasi. Dari kecil itu yang terngiang di telinga kita. Kita tidak salahkan ibu kita. Menyalahkan orang tua itu anak durhaka. Tapi generasi ini menjadi generasi bingung. Dari kecil dia diajarkan kok nggak makan nasi. Nasinya mana? Kenapa nggak makan nasi? Setelah remaja, dewasa, dilarang makan nasi. Diet karbo lah namanya. Suruh makan telur ayam lah. Menghindari makan nasi lah. Ada seorang wartawan dari Mesir menulis buku. Judul bukunya Ajaibul Atbaq wal Asfar. Ajaib artinya ajaib-ajaib, keajaiban. Atbaq piring, wal asfar safar, perjalanan. Jadi wartawan ini keliling dunia. Jadi dalam buku itu, yang paling ajaib di dunia ini kata dia, ada satu makhluk di dunia ini yang makan nasinya 1 hari 3 kali. Itulah orang Indonesia. Mungkin Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Patani Selatan, Moro juga sama. Cuman dia sebut di situ Indonesia karena kita yang paling besar. Mayoritas itu yang dia ambil. Jadi mereka lucu melihat orang makan nasi 3 kali. Orang Mesir makan nasi itu cuma malam. Paginya makan tepung gandum pakai kacang. Siangnya makan spaghetti campur-campur. Malamnya baru makan nasi. Kita pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Menyebabkan ngantuk, bertambah berat badan, lemak, kolesterol, karbohidrat, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Akhirnya sekarang banyaklah orang meninggalkan. Ada yang makan sayur aja, ada yang makan ikan aja, ada yang makan ayam aja, ada yang makan roti gandum aja. Menghindari nasi.
adalah susu kambing, susu onta, air putih, air hangat, air zam-zam. Makanannya kurma. Hari ini dokter-dokter mengatakan kurma amat sangat bagus, amat sangat baik. Kita pun mulailah menghindari beberapa tadi, tapi tak terelakkan. Nasi, santan, gula. Ustadz Somad, itu kanker, makanannya gula. Makanya orang yang kena kanker, hindari gula. Akhirnya sekarang rame-rame lah pakai gula aren. Pakai gula merah. Nah, sudah jadi tren sekarang. Minum kopi pakai gula merah. Minum teh pakai gula merah. Brown sugar. Brown coklat. Sugar, gula coklat. Nabi SAW caranya sehat, bendanya sehat. Nah, apakah makanan-makanan itu berlebih di badan Nabi? Dia tidak pernah lebih. Kenapa makanan itu tidak pernah berlebih di badan Nabi? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Ada puasa yang dipuji Nabi. Artinya Nabi memuji. Ada puasa yang dilaksanakan Nabi. Antara puasa 3 hari, 13, 14, 15. Puasa 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Puasa 15 hari, puasa Nabi Daud. Lalu jamaah bingung, yang mana yang sunnah Pak Ustadz? Ketiga-tiganya sunnah. Tapi kalau kita laksanakan kan tabrakan. Itulah perlunya memahami bahwa sunnah itu 3. Yang pertama namanya sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua namanya sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya. Yang ketiga namanya sunnah takririyah. Sahabat melakukannya, Nabi setuju. Ketiga-tiganya itu sunnah. Kalau dipahami itu, tidak ada yang tabrakan. Tentang puasa 3 hari, kronologisnya ada sahabat Nabi yang puasa terus. Kata Nabi, kamu jangan puasa terus, nanti badanmu lemas. Kalau kamu mau, puasa aja 3 hari. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal 1 dibalas 10. Jadi kalau kamu puasa 3 hari, 10, 20, 30. Konteksnya Nabi meluruskan amal sahabat. Adapun puasa 15 hari, itu Nabi memuji puasa Nabi Daud. Ahabbus siyamillah siyami Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa 1 hari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. 15 hari. Tapi puasa yang dilaksanakan Nabi, puasa Senin Kamis. Dalilnya mana? Nabi ditanya, lima tasumu al-itsnain. Kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi, hari Senin dan hari Kamis turfa'u fihil a'mal. Amal diangkat, diperlihatkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan puasa. Satu hadis lagi mengatakan, "Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma ub'atsu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku." Lahir Senin, wahyu turun hari Senin, hijrah hari Senin, sampai hari Senin, meninggal hari Senin. Puasa hari Senin. Saya jalan-jalan ke rumah jamaah. Sampai di rumah jamaah, dikasih brosur. Tolong Ustaz baca-baca brosur. Saya baca brosur. Brosurnya dari barat, bukan orang Islam. Ada terapi namanya fasting terapi. Fasting artinya tidak makan. Tidak makannya orang barat itu maksudnya tidak makan berat. Tapi mereka tetap makan buah. Fasting terapi, tidak makan berat, tidak makan daging, tidak makan sayur, tidak makan gandum, tidak makan nasi, tapi tetap makan buah. Jadi katanya di situ di fasting terapi itu, 1 bulan, manusia ini mesti fasting 8 hari. Untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam badannya. Makan apel. Apel itu dibelah kan nggak ada ulatnya. Kenapa apel itu nggak ada ulatnya?
Kenapa jambu ada ulatnya? Karena apel disemprot pestisida. Dicuci pakai sabun, pestisidanya nggak mati. Ketika apel dimakan, pestisida tidak larut dalam badan. Dia menggumpal, mengkristal, menjadi cancer. Kanker kata kita. Daging tumbuh kata orang kampung. Bagaimana menghancurkan plastik dalam badan? Kalau kita buang daun pisang ke tanah, dia akan larut. Tapi kalau silikon, dia tidak larut dalam badan. Badan kita yang kalah. Begitu juga dengan benda-benda asing ini, kalau dia masuk ke dalam badan, dia mengkristal, menggumpal dalam sekian puluh tahun menjadi kanker. Nah, bagaimana membunuh racun-racun dalam badan ini? Orang Barat menemukan caranya fasting. Jadi kalau dia tidak makan, badan kita ini kan terus mau makan. Dia terus makan. Jadi kalau kita tidak makan, tidak ada yang dimakan, maka sampah-sampah itulah yang dimakan oleh tubuh. Tubuh kita memakan tubuh kita sendiri. Saya ketika membaca itu, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Kalian baru tahu sekarang, 1400 tahun yang lalu Nabi kami sudah mengatakan 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 tahun, ada 1 bulan. 1 bulan itu kalau orang tidak makan, maka seluruh sampah-sampah di badannya itu dimakan oleh tubuhnya sendiri dan berganti dengan yang baru. Makanya keluar dari Ramadan itu, kalau kita lihat bunyi hadisnya, kharaja ka yauma waladathu ummuh. Keluar dari Ramadan seperti keluar dari perut ibunya. Keluar dari perut ibu itu kan baru. Bayi yang baru. Kita selalu memahami itu dalam konteks dosa. Jadi kita keluar dari Ramadan, keluar dari perut ibu kita seperti bayi yang baru lahir nggak ada dosanya. Betul, nggak salah. Tapi secara medis, kita keluar dari Ramadan itu membawa tubuh yang baru. Kalau kata orang kampung, bersalin kulit. Ular kalau dia sudah bersalin kulit, kulit yang lamanya copot. Dia kulit baru. Kita pun juga begitu. Kapan proses itu terjadi? Pada bulan Ramadan. Bukan sekedar pindah jam makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4. Makan malam dipercepat jadi jam 6.30. Makan siang dipending. Dibalaskan di azan maghrib. Itu bukan puasa. Makanya jangan heran habis Ramadan, kolesterolnya naik, diabetesnya naik, asam uratnya naik, berat badannya naik. Yang salah bukan Ramadannya. Ramadan tidak merubah jam makan. Ramadan tidak menambah porsi makan. Puasanya tetap, makannya yang berhenti, stop. Jadi Nabi itu polanya benar, yang dimakan benar. Kalau ada sampah, membuangnya benar. Ini tentang makan. Adapun tentang tidur Nabi, tidur paling berkualitas habis Isya. Tidur paling berkualitas qailulah sebelum zuhur. Makannya sehat. Tidurnya sehat. Bagaimana dengan olahraganya? Nabi itu diantara sunnahnya naik kuda. Memanah. Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah tepatkan anak panahnya. Alim as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khayl, menunggang kuda. Siapa atlet pemanah sekarang? Siapa atlet nunggang kuda sekarang? Siapa atlet renang sekarang? Jangan salahkan orang. Salahkan kita. Kenapa nggak latihan? Sunnah itu bukan cuma pakai jubah. Sunnah itu bukan cuma pakai jenggot. Sunnah itu adalah umum secara keseluruhan. Sehat walafiat. Pola tidurnya sehat. Gerak tubuhnya sehat. Pikirannya sehat. Makanannya sehat. Jadi jangan heran kalau Nabi SAW tidak ada satupun hadis menyebut beliau sakit. Apa tujuan ini kita bahas malam ini? Supaya Abang Kakak mungkin beberapa nyatat ya, jadi kita saling melengkapi apa yang Abang Kakak sudah catat. Nabi adalah sosok yang memiliki kebugaran tubuh luar biasa, terbukti dari
itu penyebabnya adalah satu dari lambung. Nah, pola makan Nabi bagaimana ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi janganlah berlebihan. Nah, dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa fungsi makanan itu bagi orang muslim adalah hanya untuk menegakkan tulang belakang. Nah, masalahnya bukan pada makanan, tapi pada berlebihannya. Nabi dalam beberapa makanan selektif, Nabi tidak pernah makan nasi. Kalau kita dari kecil diajarkan untuk makan nasi, kalau belum makan nasi itu katanya belum makan. Kemudian Nabi tidak makan santan, Nabi tidak makan gula, karena gula itu disebut sebagai racun putih. Tapi ini jangan ditelan mentah-mentah, nanti semuanya nggak dimakan, Ustaz ya. Ya, besok semuanya lemas. Nanti pingsan semua nggak makan. Intinya kita harus mengurangi porsinya, Ustaz ya. Ya. Kemudian Nabi makan tidak berlebih sehingga tidak ada yang mengendap di badan. Nabi tidak meninggalkan puasa Senin Kamis, kata kunci. Sunnah-sunnah Nabi ada 3, dari sunnah apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, dan apa yang disetujui dari sahabat Nabi. Nah, kira-kira itu yang saya bisa ambil dari ceramah pada malam hari ini. Saya juga nyatet ya, Bang Kakak juga pastikan nyatet supaya ilmunya melekat gitu ya, supaya bisa dimurojaah. Jadi saya bantu share ya di grup WA. Baik, sebelum kita lanjut Bang Kakak untuk diskusi, untuk kata Kamal digital, bosan-bosan saya untuk ngajak Bang Kakak semuanya untuk sama-sama sedekah pada malam hari. Nah, patungan bebaskan lahan untuk menghafal Quran. Nah, bulan lalu kita sudah mengumpulkan hanya dari grup hijrah bersama UAS ini terkumpul sekitar 83 juta. Kakak yang bisa berkontribusi di situ, mudah-mudahan kami doakan yang malam hari ini berinfak dan berwakaf, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, juga Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kemudahan. Maka sebagian sahabat itu perutnya disebutkan biografi An-Nubala, Usudul Ghaba. Saya pilih akhwat dulu ya. Discourse. Ada yang mau tanya, yang akhwat? Di Kakak Zuhriyati binti Malik. Spotlight. Silakan open mic-nya, sampaikan pertanyaan dengan jelas dan singkat. Dan bisa, Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Alvin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Yang terhormat Al-Ustaz
Bisa di-download, tulis di Google 30 fitrah. Allah itu maha ganjil, dia suka kepada yang ganjil. Sebagaimana kita makan buka puasa kurma 3 biji, nah, maka kalau madu dia buat 3 teguk atau 5 teguk. Teguk Tangerang Selatan, tepatnya di Pondok Pesantren Salaf Darul Mustafa, pimpinan GH juga di Lahamdan. ya. Saya ini berasa mimpi, Ustaz, kedua kali bisa bertanya langsung. Untuk pertanyaannya, kalau bicara sehat, sehat itu ada lahir dan batin, Ustaz. Kalau tadi Ustaz Abdul Somad telah menjelaskan sehat secara lahir dari panduan. Jadi ternyata orang yang berzikir itu jantungnya tenang. Apapun yang terjadi, tekanan jantungnya tenang. Jadi kalau Ustadz selama ini ceramah, marilah kita banyak berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Ini dokter yang sudah meneliti. Kebetulan beliau datang ke Pekanbaru, bercerita tentang kajiannya, dan dia dokter, dan dia peminat tarekat. Jadi ternyata orang yang bertarekat, tarekat itu metode, cara berzikir. Ada yang berzikirnya kuat, la ilaha illallah. Para habaib mengajarkan banyak berselawat. Orang tarekat berzikir. Kesemuanya itu adalah jalan. Tarekat itu jalan. Tujuan yang mau dicapai adalah ketenangan batin. Ketenangan batin, mulut menyebut, hati mengingat, pikiran mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hatinya tenang, detak jantungnya normal. Kalau hatinya tenang, darah yang disemburkan dari jantung naik ke otak, dia tidak stres. Nah, jadi semuanya berawal dari jantung. Makanya Nabi mengatakan, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badan itu ada segumpal. Yang dimaksud segumpal itu jantung. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau jantungnya baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung. Menyemburkan darah naik ke otak. Yang dibawa adalah oksigen. Dari otak ke mata, dari otak ke tangan, dari otak ke kaki. Makanya orang kalau sudah bermasalah otak jantungnya, bermasalah ke otak, stroke ringan. Tidak sesuai antara darah yang disemburkan dari jantung naik ke otak. Dari jantung terus memompa, tapi ternyata pembuluhnya tersumbat, pecah pembuluh darah. Nah, jadi dengan seimbang antara makanan, pola makan, yang dimakan, menghancurkan sampah, hati tenang dengan berzikir, berselawat, beristighfar, bertahmid, bertakbir, dan mindset. Mindset bahwa setelah kita berusaha, berikhtiar, berdoa, tawakal, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap itulah nanti yang menjaga keseimbangan. Karena berapa banyak orang yang sakitnya sebetulnya kecil. Tapi begitu sampai ke rumah sakit, menjadi besar disebabkan oleh pikiran. Luka itu kecil sebetulnya. Tapi begitu diceritakan nanti luka ini akan ini membengkak, lalu kemudian diamputasi. Akhirnya ketakutan. Makanya kita menghabiskan ketakutan kita. Takut kita itu dihabiskan untuk Allah. Ketakutan kepada Allah akan mendatangkan ketenangan. Ketakutan kepada makhluk akan mendatangkan ketakutan, kecemasan, depresi, stres,
amat sangat berpengaruh kepada mental. Mental terkait erat dengan fisik. Sehat fisik, sehat mental. Maka kesehatan mental dengan kesehatan fisik dalam Islam itu dijaga, keseimbang. Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana kau jaga bentuk fisikku, fahassin khuluqi, maka perbaiki jugalah batinku. Seimbang antara zahir dan batin, antara material dengan spiritual, antara fisik dengan metafisik. Demikian Bang Alfred. Baik, terakhir sebelum kita tutup nanti oleh Ustaz Abu Somad, sama-sama kita berdoa. Terakhir Ustaz, saya ingin bertanya tentang pola tidurnya Rasulullah. Kalau kita melihat dengan kebiasaan kita hari ini kan, kebanyakan kita ba'da isya itu kecenderungannya masih banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan gitu ya. Misalnya ada beberapa tugas di kantor atau tugas-tugas sekolah. Nah, sementara saya pernah baca hadis itu tentang pola Rasulullah tidur. Rasulullah itu tidurnya awal, bangunnya juga awal. Itu seperti apa? Setengahnya untuk tidur, sepertiganya untuk ibadah, seperenamnya untuk tidur lagi. Saya ulang sekali lagi. Setengahnya tidur, sepertiganya ibadah, seperenamnya tidur lagi. Jadi kalau gitu berapa jam? Kita hitung menurut Pekanbaru, Sumatera. Tidurnya habis isya. Azan isya, sholat isya jam 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 azan subuh. Setengahnya tidur. Berarti kalau setengahnya tidur, nisfa, setengahnya tidur. 9, 10, 11, 12, setengah. Setengah satu. Setengah satu tidur. Setengah satu bangun. Sepertiganya ibadah. Sepertiga dari 9 jam, berarti 1 jam setengah. Setengah satu, setengah 2, jam 2, 90 menit. Setengah 1, bangun. Setengah 2, jam 2. Lalu kemudian seperenamnya tidur lagi. Sisanya tadi tidur lagi. Sebelum azan subuh. Setengah, sepertiga, seperenam. Setengah tidur, sepertiga ibadah, seperenam tidur lagi sebelum subuh. Jadi kalau kita memang tidak bisa tidur setelah isya, contohnya kita malam. Nanti begitu tutup ini, tidak usah terlalu lama, jam 10 tidur. Jam 10 tidur, lalu kemudian terserah kota masing-masing. Bangun seminim-minimnya paling tidak jam 4, 1 jam sebelum azan subuh. 1 jam sebelum azan subuh. 1 jam sebelum azan subuh bangun, mandi biar segar. Setelah mandi, sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Habis itu istighfar 100 kali. Sholawat 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Kalau sempat baca Quran. Tak sempat, insya Allah kalau dilaksanakan ini yang saya sebut ini. Tak lama sesudah itu terdengar azan subuh, sholat subuh. Salat subuh sampai baca zikir 5:30 itu sudah habis. Salat subuh dengan zikir 5:30 habis. 1 jam untuk menulis apa segala macam sampai 6:30. Sama juga dengan kita tidur jam 12. Tidur jam 12,
tahajud enggak, subuhnya tinggal, habis subuh tidur lagi. Sekarang kalau kita pakai dua pilihan. Ini malam ini, jam 10 tidur. Nanti jam 4 bangun. Mandi, bersih, ini yang saya sebut tadi, habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh, kerjakan tugas lagi. Itu lebih sehat daripada dipaksa terus sampai jam 12, habis itu tidur, azan tak terdengar, sholat sebentar, habis itu tidur lagi. Lebih bagus pola yang pertama. Demikian Bang Alvin. Masya Allah. Tidak terasa sudah kurang lebih 1,5 jam kita malam hari ini menyelami kehidupan Rasulullah SAW dari sisi pola hidup sehatnya. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan kemudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan bisa mengamalkan serta bisa mengajarkan kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Baik, izin Ustaz terakhir mungkin closing statement dan kemudian ditutup dengan doa apa nasihat terakhir Ustaz pada malam hari ini tentang pola hidup Rasulullah. Cara hidup Nabi itu adalah jalan. Jalan itu disebut dengan sirah. Jalan yang sudah dilewati Nabi, kita ikutin aja. Nggak usah buat jalan baru. Jalan baru itu bid'ah. Jadi paling enak itu melewati jalan, kita mau naik gunung. Nggak usah buat jalan baru, nanti nyasar. Buat jalan baru, rupanya jalan gajah, rupanya jalan harimau. Yang udah pernah dilewati orang dan dia sampai ke puncak. Ikuti aja itu. Nggak usah ribet, nggak usah susah-susah. Apa yang dibuat Nabi? Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Wa manahakum anhu fantaku. Memang kalau tidak terbiasa tidur jam 10 berat. Tapi saya banyak ketemu. Ada jenderal. Mohon maaf Pak Ustadz, saya setiap jam 10 mesti tidur. Karena saya nanti mesti bangun. Oh ternyata ini rahasia sehat Bapak. Ada orang kaya gitu juga. Saya Pak Ustadz, siapapun tamu ke rumah ini jam 10. Mungkin pekan-pekan pertama ini berat. Tapi nanti Allah bisa karena biasa. Nah, jadi mari kita robah pola kita. Hijrah bukan hanya sekedar robah penampilan, robah pergaulan, robah posting, robah cara hidup, termasuk robah cara tidur, termasuk robah cara makan. Alhamdulillah saya udah hijrah Pak Ustadz. Apa hijrah? Bajunya gamis semua. Bagus. Bukan saya ngatakan nggak bagus. Tapi pahami hijrah secara utuh. Karena Nabi itu dikirim Allah SWT semua cara hidup. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah SWT kemudahan-kemudahan untuk mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Al-hazinnya untuk niat yang baik-baik ini. Niat baik supaya yang sekolah, yang di pondok, anak-anaknya betah, yang kuliah, dijaga Allah pergaulan, yang sudah bekerja, bisa gajinya barokah. Yang mau menikah dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang sudah menikah punya anak soleh dan solihah. Istiqomah yang sudah tua. Diberikan Allah kesehatan, kekuatan. Anak-anak berbakti. Penyejuk mata diberikan Allah kesabaran, ketenangan batin. Diberikan Allah istiqomah dalam berzikir. Mendekatkan diri kepada Allah. Untuk segala niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita.
Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangan kuburnya tempatkan di tempat yang layak. Ampunkan segala silap salah dosanya. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti termasuk orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin, Bapak Ibu jamaah, abang, adik, kakak semuanya. Tetap saling mendoakan, tetap saling menjaga, tetap saling mengingatkan. Tak tahu tak kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah istiqamah iman dan Islam. Sisa umur kita diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, jazakallah khairan kasir kepada yang kami muliakan Ustaz Abu Somad pada malam hari ini sudah berbagi ilmu sangat luar biasa kepada kita semuanya tentang bagaimana pola hidup Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah